Insyaallah kita lanjutkan sekarang mukhtasar ringkasan tentang hukum kurban. Baik. Sampai poin yang keberapa tadi malam, Muaz? Berapa? 16. Ahsanta. Sampai poin yang ke-16. Pertanyaan, Hasan Cepak, kapan mulai waktu penyembelihan? Ahsanta. Setelah selesai sholat hari raya Hasan Cepak. Jangan tanggal 10, karena tanggal 10 pagi juga bisa, malam pun juga bisa. Ya, setelah sholat id ngende milih hari raya aja nah. Sampai kapan akhir waktu penyembelihan? Abu Raju. Sampai tanggal 13 sebelum terbenam. Perhatikan ini. Kapan paling afdal waktu menyembelih? Rah gita teh jangan pengoknya diri nah blek bakal rah nih. Hah? Guru Mahdan. Ahsanta, pada hari itu yang paling afdal waktu menyembelih. Kemudian besoknya tanggal 11. Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita akan ambil al-mas'alah as-sabi'ata asyrah, yang ke-17. Idza dhallatil udhiyatu aw suriqat, bagaimana kalau korban kita itu hilang, tersesat, atau korban kita dicuri oleh maling? Bagaimana, Mbak? Mudah-mudahan kan enggak repot itu kan, apalagi korban orang. Kalau korban kita masih mending, kalau kita dikasih amanat ini yang susah. Bagaimana ini? Qala hafizahullah, idza dhallatil udhiyatu, kalau ternyata korban kita itu hilang, au suriqat bi ghairi tafritin minal mudahhi, atau dicuri tanpa ada kelalaian. Tanpa apa? Ada kelalaian. Fala dhamana alaih, tidak ada kewajiban untuk mengganti. Tidak ada kewajiban untuk mengganti. Li'annaha amanah fi yadihi, karena itu amanat di tangan kita. Fa in 'adat ilaihi dzabaha, kalau ternyata balik, alhamdulillah sembelih. Sawa'un kana fi zamanidz dzabhi au fi ma ba'du, entah itu masih waktunya menyembelih atau ketemunya tanggal 14, tetap masih boleh untuk dikurban. Jelas ini? Abu Sayyaf? Apa yang jelas? Kurban di tanggal 14. Maka ya dah. Wah ya ini jadi. Apa yang jelas katanya korban tanggal 14 kena. Astagfirullah. Aduh bahaya nih jadi. Kalau korbannya hilang, ketemunya tanggal 14. Tidak ada korban tanggal 14. Korban 10, 11, 12, 13. Tapi masalahnya hilang, rarat, kabur, ketemu tanggal 4 atau ketemu tanggal 15. Sembelih? Sembelih dan tetap dihukumi korban. Ini dia Abu. Jelas? Apa yang jelas? Hilang. Hilang.
tiba-tiba ingin korban tanggal 15 baru. Nah, tiba-tiba agen ngorban tanggal 15 baru nak kendaitan. Kendaitan. Terus Nah, ampun disembelih. ampuh disembelih terus. Nah, terus korban jadi nawa. Oh, korban jadinya sudah, alhamdulillah. Untung. Awas jangan bilang korban tanggal 14 nanti ribut nanti. Barakallahu fikum. Poin yang kedua. Perhatikan Mugara. Al-masalatu tsaminata asyara, masalah yang ke-18. Al-uyubul lati la tujzi'u fil udhiyati arba'atun. Cacat-cacat yang tidak boleh dalam berkorban ada 4. Ada berapa? Perhatikan Abu Tur bagi Nyaka. Amahar. Ya, ada berapa cacat? 4 cacat. Itu tidak boleh. Kalau ada salah satunya, apalagi kumpul yang 4. Silahkan masuk almarhum, kasih jalan. Barakallahu fikum. Jelas Hasan Cepak? Apa itu? Nengka aja nah. Baik, barakallahu fikum. Al-uyub, cacat yang tidak menjadikan korban itu sah ada ahaduha, pertama al-aura adh-dhahir awaruha, buta sebelah yang jelas butanya. Allati in khasafat ainuha wa dhahabat, yang mana matanya hilang. Pakai yak jamak kah? Hilang udah matanya. Ini cacat ghair mujzi, cacat yang tidak menjadikan sah, tidak sah. Wal amya'u aula, apalagi buta kedua-duanya, maka lebih utama lagi tidak boleh. Ats-tsaniyah, yang kedua. Al-maridatu adh-dhahiru maraduha, sakit nampak jelas, mencret terus kelihatan sampai apa? Kurus. Atau dia koreng, habis badannya. Allati biha maradun qad yu'isa min zawalihi, penyakitnya kita putus asa akan hilang penyakit ini. Dia lagi hilang, wah tidak akan hilang, maka ini tidak sah untuk dijadikan kurban. Kalau sekedar makan sih boleh, tapi kurban tidak boleh. Karena ingat, namanya kita berkorban harus yang terbaik. Ada 3 kita sebut korban, bentuk kita mengagungkan korban, syiar Allah. Yang 3 itu sebutkan Mas D. Gagah, gemuk, gagah, gemuk, tinggi. Dahlin, ya. Apa? Siap. Gerak. Si mokoh, si beli. Ahsanta. Gemuk, besar, gagah. Gemuk, besar, gagah. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, tafsir ayat surat Al-Maidah Al-Hajj 32, masalah yang ke-12, dzalika wa yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Apa arti yu'azzim? Mengagungkan. Isti'zamuha, yang besar, wastihsanuha, yang gagah, wastismanuha, yang gemuk. Ini korban yang paling afdal. Baik. Yang ketiga, al-arja'u adh-dhahiru arajuha, pincang sebelah yang jelas pincangnya. Jelas guru pedal? Oh ya, salat ya. Baik. Biha urijun fahish, pincangnya sangat
keras, sangat keras dan jelas. Yamna'uha minal lihaq bil ghanam, menghalangi dia untuk bisa mengejar kawan kambing yang lain. Menghalangi dia untuk bisa mengejar kawan kambing yang lain. Fatasbiquha ila al-'ush fayar'ainahu wa la tudrikuhunna. Dia ketinggalan untuk mengejar padang rumput, akhirnya tidak bisa makan, akhirnya ketinggalan. Karena apa? Kaki ini alat untuk berjalan. Baik, ini yang keberapa? 3. Yang keempat, al-kasiratud dha'ifa allati la taqumu minal huzal, yang kurus, lemah, saking kurusnya tidak bisa berdiri. Jadi kurus yang nampak kurusnya. Ini dia 4 aib cacat tidak sah dalam korban. Dengan demikian, ya, harus hindari satu dari yang 4 ini. Apalagi 4-4-nya. Harus dihindari ke-4-4-nya. 1 aja tidak boleh, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4. Maka dikatakan ajma'al ulama'u ala anna hadhihi al-'uyub al-arba'ata tamna'u ijza'al udhiyah li'annaha tunqisu lahmaha wa qimataha naqsan kabira. Ijma' para ulama, cacat yang 4 ini tidak menjadikan hewan itu menjadi sah untuk dikorban. Kenapa? Tunqisu lahmaha, mengurangi dagingnya. Wa qimataha, mengurangi harganya. Naqsan kabiran, dengan kekurangan yang sangat besar. Sekarang kurus, apa bisa dimakan? Apa tekakalah mun kurus? Potolang. 1. Sekarang kalau dia sakit, jijik kita. Bahkan apa? Takut bebek sakit. Kemudian kalau dia pincang, akibatnya kurus. Kenapa? Tidak bisa makan. Kalau dia buta sebelah juga nggak bisa ngelihat. Akhirnya juga mengakibatkan kepada daging semuanya. Sementara tadi gemuk, gagah, besar. Kalau dia pincang, gagah kia. Abu Sayap, lamun dempang, kumbe ya. Baik, itu tadi penjelasannya. Sekarang kita ingin dalilnya. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fil adahi, ada 4 perkara tidak sah dalam kurban. Al-aura'u bayyinun awaruha, buta jelas butanya. 2. Wal maridatu bayyinun maraduha, sakit jelas, seperti tadi misalkan koreng semuanya, mencret, ndak ada henti-hentinya, sampai ger ya. Coba lihat kambing ke para jemaah, kalau mencret mulai apa? Gemetar. Baik. Wal arja'u bayyinu dhal'uha, yang pincang jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tungqi, yang kurus ya tidak ada dagingnya. Aila syahma fi azmiha, sama sekali tidak ada gajih pada tulangnya. Denara apa? Lemaknya. Denara apa? Darah jama lelemule tolangna. Ini menunjukkan dia sangat apa? Kurus. Baik, fa idza kana ala ainiha bayadun wa lam tadhhab. Sekarang kalau ada mulai putih, kayak katarak.
Kalau ada katarak tapi matanya belum hilang, belum rusak, boleh berkorban, karena ini namanya butanya belum jelas, dan itu tidak akan mengurangi dagingnya. Wala yunqisu dzalika lahmuha aw lahmaha. Al-masalatu at-tasi'ata 'asyrah, masalah yang ke-19. Al-bahaimul makruhah fil udhiyah. Kalau tadi tidak sah sama sekali, kalau berikut ini sah tetapi kurang afdal, makruh. Ahaduha, satu, al-mashquqatul udhun, telinganya sobek, sah tapi makruh. Awil mathqubah, atau telinganya dilobangi, bertindik, kasih tanda, sah tetapi apa? Makruh. Yang kedua, ats-tsaniyah al-maksuratul qarn, yang tanduknya patah. Yang ketiga, ats-tsalitsah ma quti'a minha syai', ada anggota tubuhnya yang kepotong, elong na bontong, ujung apa, telinganya hilang. Jadi ada yang sobek, ada yang kepotong. Ini juga hukumnya sah tetapi apa? Makruh. Hadhil uyub yahsulul ijza'u biha bi ijma'il ulama. Sepakat para ulama sah, walakin tukrahu fil udhiyah, tapi makruh untuk dikorban. Berarti yang terbaik gagah, gemuk, besar. Lamun berek telinga ini gagah ke? Ya, merangkun motor sepionan tong. Barak doang so. Atu apa wesarna ya kan, apa sih ada wesarna ini? Urang doang gagahna. Tapi sah. Baik, sekarang motor ya, rodanya angka balu. Ngebetanana. Betul bau ya, itu motor urusan dunia, tapi ini masalahnya ada nas, ada dalil arbaun ya, la tajuzu fil adhahi, ada 4 yang tidak sah untuk dipakai berkurban, termasuk juga akikah. Apa untuk kurban dalam syarat, itu juga syarat untuk apa? Akikah. Baik, al-mas'alatul 20, masalah yang ke-20. Ma yanbaghi lil mudahhi tajannubuhu, apa yang harus dijauhi oleh para pengorban, apa yang harus dijauhi oleh para pengorban. Yustahabbu liman arada an yudahhi, dianjurkan bagi yang ingin berkorban. Idza dakhalatil ayyamul 'ashru, apabila sudah masuk 10 pertama Dzul, alla ya'khudha syai'an min sya'rihi, jangan potong rambut, wala adfarihi, jangan potong kuku, wala basyaratihi, jangan juga potong kulit-kulit yang ada di tubuh ini, ila an yadhbaha udhiyatahu, sampai korbannya disembelih. Kenapa demikian? Ini adalah menyerupai orang-orang yang sedang ihram ketika haji. Bedanya haji ihram nggak boleh pakai minyak wangi, kita masih boleh. Bedanya orang ihram nggak boleh berhubungan badan, kita masih boleh. Taib. Fa'an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari ibu kita Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza raaitum hilal dzulhijjah, ketika kalian melihat hilal Pesral surah Laga, apa doanya melihat bulan sabit? Lupa karena netuah ngaduya. Sadarudin lupa. Oji Mubarak ndet hafal. Dahlin Abu Hur, ada Abu Hur. Ada Ri. La ilaha illallah. Pesahab ada?
pada uzur mana? Ya lebaran soalnya. Abu Sayyaf doa melihat bulan sabit. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masya Allah. Tentu kan ini bekumbe ke kan? Tentu kan ini na bekumbe ke kan? Chris, teman tahu kan? Mana Mami Harjo? Mami Harjo lolos, lolosan wah. Tiba sordang apa dengan hujan. Baik, yang lain. Pak Guru Syafi'i lolosan masih? Amahar lolosan tiba mampen dulu. Lolos. Bendara rem tapi pada nih. Pak Guru Mahdan, mana beliau? Guru. Me Guru Mahdan no? Aduh. Kah? Demetana julu mana? La ilaha illallah. Baik. Ral. Lolos. La ilaha. Kalau elo lolos kelamnya, bu endara pedang rimpi belau nih. Maksun. Apa ada kan? Peherul. Adar. Abu Tur. Ini teman melajari itu masih nengka aja dah. Tur. Ini teman tahu masih kan? Rel. La ilaha illallah. Hakun. Masya Allah. Masya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Papa ingat gaji bulan baru aja bandara tadah. Bagaimana Alimuddin hafal? Alhamdulillah. Ini jangan dilupa ini, supaya tetap tiap bulan itu kita aman, supaya tetap tiap bulan itu kita selamat. Ya baik. Jadi Ummu Salamah radhiyallahu anha menuturkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah, dan ini doa yang tadi setiap bulan. Wa arada ahadukum an yudhhiya, seorang di antara kalian ingin berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, tahan rambut, tahan kuku. Wa fi lafdhin, lafaz yang lain, fala yamassa min sya'rihi, jangan sentuh rambut. Sentuh itu bukan artinya dipegang, potong. Jangan dipotong. Wa basyarihi syai', jangan juga dipotong apa kulitnya sedikit pun. Wa fi lafdhin, lafaz yang lain, man arada an yudhhiya fala yaqlim min adfarihi, siapa yang ingin berkorban jangan potong kuku. Wala yahlik syai'an min sya'rihi, jangan cukur rambut. Fi asyril uwali min Dzulhijjah, di 10 pertama Dzulhijjah. Wa fi riwayat yang lain, fala ya'khudanna sya'ran, jangan diambil rambutnya. Wala yaqlimanna dhufran, jangan pula dipotong kukunya. Meskipun potong rambut, potong kuku di sini sunnah, tapi dalam kesempatan itu tidak boleh, jadinya bukan sunnah jadinya. Jelas ini para jamaah? Baik. Wal muradu bin nahyi, larangan an akhdhiz dhufur, memotong kuku, wasya'r, dan rambut, an-nahyu an izalati dhuf biqalmin au kasrin au ghairihi, larangan untuk memotong kuku dengan dipotong atau dipatahkan atau yang lainnya, termasuk apa? Pakai gigi. Iya, kan girang telek deh,
Papa nagen pemeriksaan guru nun di nahara ni tekadu apa? Enggak boleh. Wal man'u min izalati sya'ri bihalqin aw taqsirin aw nadfin. Larangan menghilangkan rambut dengan digundul, dipendekkan atau dicabut, au ihraqin atau dibakar, au akhdhihi binauratin atau dihilangkan pakai tanaman. Ada salep atau minyak, nah, begitu ditaruh bulunya apa? Gugur, tidak boleh. Atau yang lainnya. Wasawaun, entah itu sya'rul ibti, bulu ketiak, wasyaribi, kumis, wal anati, bulu kemalu, warra'si, rambut kepala bagi laki-laki, wa ghairu dzalika min syu'uri badanihi, dan yang lainnya dari rambut yang ada di badan. Padahal cabut bulu ketiak sunnah apa tidak? Sunnah. Mengambil kumis, apalagi yang tidak boleh diambil. Kalau ini dua dosanya. Wal hikmatu fin nahiyah. Ya. Hikmah larangan ini para jamaah disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah. An yabqal mudahhi kamilal ajza. Kita yang berkorban ini sempurna anggota badan kita. Liyu'tiqa minan nar, supaya sempurna dimerdekakan dari api neraka. Wa hadzal nahy khusus sahibal udhiyah. Larangan ini khusus untuk yang punya kurban. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa arada ahadukum an yudahhi, kemudian seorang di antara kalian ingin berkurban. Fala ya'ummu zaujah, istri tidak termasuk. Walal aulad, anak tidak termasuk. Idza asyrakahum ma'ahu fil ajr, apabila kita ikut sertakan dalam pahala. Bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, taqabbal anni wa an ahli baiti, taqabbal anni wa an ahli baiti. Siapa yang tidak boleh potong? Kita saja yang berkorban. Istri dan anak boleh. Baik. Baik, kita mau coba siapa yang bisa zikir motong yang tadi. Ini mesti bisa ke orang ini. Baik, kita coba dulu. Saya kira nyembelit ini. Kak Abu Izi, coba dulu. Ini jangan tidak bisa nih para jamaah, penting soalnya ini. Ya, jangan tidak bisa ini, penting sekali. Bismillah, Allahu akbar. Bila perlu catat dia. Ya. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma hadza minka walaka, taqabbal anni wa an ahli baiti. Bismillah, coba. Allahu akbar. Allahumma hadza minka walaka, taqabbal anni wa an ahli baiti. Itu makna terimalah dariku dan keluargaku.
Sekali lagi, baru kita coba. Bismillah. Allahu Akbar. Berapa kali takbirnya? 1. Allahumma hadza minka walaka taqabbal anni wa an ahli baiti wa man akhadha syai'an min adhfarihi, siapa yang memotong kukunya, au sya'rihi, memotong rambutnya, alaihi an yastaghfirallaha ta'ala, cukup istighfar, astaghfirullah. Wala fidyata fihi, tidak ada fidyahnya. Ijma'an, secara ijma', sawaun fa'alahu amidan aw nasiyan, entah dikerjakan sengaja maupun lupa, cukup apa? Istighfar. Wa man ihtaja ila akhdhi syai'in min dzalik, adapun harus dipotong kukunya, harus dipotong rambutnya, li tadarrurihi bi baqaih, karena kalau dibiarkan rambutnya dia kesakitan, banyak kutunya, tidak bisa dijahit kepalanya, tidak bisa dibekam otaknya. Kang kisari dhufrin, sama seperti kukunya kepotong, patah, nggak bisa, ndak dipotong. Fala ba'sa, tidak mengapa. Li'annal mudhahi laisa bi'a'zam minal muhrim, karena orang yang berkurban tidak lebih agung daripada orang yang ihram. Alladzi ubiha lahul halq, orang ihram saja boleh cukur rambut, gundul, idza kana maridan au bihi adza min ra'sihi, jikalau dia sakit atau ada kutu di kepalanya. Ada kisahnya sahabat para jamaah. Telah disebutkan ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dia sedang berdiam, ya, sahabat ini namanya Ka'ab ibn Ujrah. Siapa? Ka'ab ibn Ujrah. Bagaimana kisahnya? Yang mana Ka'ab ini tatasaqat minhu aw yatanathar wal qummal humilat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam atau humiltu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab ini mengatakan, aku dibawa di hadapan Nabi, wal qamlu yatanatharu ala wajhi, kutuku berjatuhan di wajahku. Kok yang ngombe aluk kini para jamaah, gutuna buat ngempat. Karena jangan heran para jamaah, orang Arab kan pakai apa? Maka yang pakai surban ini rambutnya tidak dipelihara. Oh iya, maka lihat kalau di umrah tuh kelihatan rambutnya panjang-panjang ini. Ya, adat mereka, bukan sunnah memanjangkan rambut, adat. Nah ini Ka'ab ibn Ujrah ini dibawa ke Nabi SAW, kutunya ngempat, ngerapak, berjatuhan di wajahnya. Nabi SAW mengatakan, jangan-jangan kamu tersakiti, terganggu dengan kutu ini. Iya ya Rasulullah, kalau begitu cukur rambutmu, bayar fidyah. Nah, ini saja boleh, apalagi orang yang kurban kalau memang diperlukan. Lakin al-muhrim alaihi al-fidyah wal mudhahi la fidyata alaih, orang yang berihram ketika cukur rambut, potong kuku, ya wajib membayar fidyah kalau sengaja. Adapun orang yang berkorban kalau dia sengaja tidak ada fidyahnya, cukup apa? Al-istighfar saja. Saya kira demikian para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Insyaallah ini besok malam kayaknya nih kita tamatkan dia. Pak Guru, mantap. Besok malam kita tamatkan insyaallah di Kampung Bajang, kampung remaja insyaallah.
Langsung kita siapkan buka bersama insyaallah di sana para jamaah. Jadi tidak usah mikirkan itu dan ini. Ya, pokoknya datang buka di sana, kita tamatin kitab insyaallah taala. Tenang matang jamaah lai. Abu Sayyaf. Baik, saya kira demikian. Wallahu taala ala wa alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Azan dulu baru kita tanya jawab. Tafadhal. Ada satu pertanyaan, sahkah puasa Arafah kita sementara masih punya hutang? Tidak ada hubungannya dengan hutang. Karena bayar hutang itu waktunya luas. Kalau Arafah berapa waktunya? Hanya sehari doang. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Masalah korban nih Ustaz. Nah, ini mon kaya nanti sampai nanti lagu putih matana kuwi. Abu Sayyaf ngingon lek tayan sampino lagu matana putih tobe. Nanganang tagin korban wah. Ngangenang tagin korban wah. Lebih baik kita korban bebek lu busulai. Apakah lebih baik kita korban bebek nembus selai kana? Ketimbang ya ta korban kana? Iputik matana nono. Mohon penjelasan. Tadi sudah kita katakan kalau masih putih boleh. Kalau bebek apa boleh ngorban bebek? Nggak ada, mati bangkang nenek ja. Wallahu taala alam. Baik. Pertama, ada kuku sedikit di ujung ini, pengen rasanya untuk dibuang. Termasuk ini juga yang dilarang. Pokoknya berkaitan dengan kulit kita, berkaitan dengan kuku kita, berkaitan dengan rambut kita, itu semuanya dilarang. Selama korbannya belum jatuh, belum disembelih. Ya. Selama belum disembelih. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Apa yang kedua tadi? Perlu hadap kiblat? Iya. Ini ketika kita mampu tentunya. Afdalnya, bagusnya. Ya. Hewan ditidurkan di samping kirinya, ya. Kemudian lehernya arahkan kemana kiblat, itu sudah cukup itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Zikir ruku subhana rabbil azim boleh juga ditambah wa bihamdihi. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bolehkah kita memelihara burung atau kecial kuning? Mbes nol tene nol. Ada dia? Nol. Ada dia? Hadir? Ndara? Kita katakan boleh, tidak ada masalah. Yang penting dikasih hak-haknya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada sunnahnya memakai peci warna putih setelah naik haji? Enggak ada. Cuma Nabi paling senang pakaian apa? Putih, itu saja. Apa boleh kita yang belum haji pakai peci warna putih? Boleh. Boleh. Karena tidak ada syaratnya harus apa? Harus harus apa? Haji. Wallahu taala ala wa alam. Mohon nasihat, masih banyak khotib kita. Nah, ya Allah, khatibnya usulang ini jana. Yang khutbahnya terlalu panjang sampai makmumnya pedem katanya. Inilah dia khotib kita yang belum paham, sekedar ya tahu membaca. Perlu diperhatikan nih para jamaah, karena semangat dan tidaknya makmum itu kembali kepada imamnya, khatibnya. Tidak usah panjang-panjang, apa sih mau disampaikan panjang-panjang? Nanti biar dia ngaji nih puas gak nih yang kuna. Khutbah itu sekedar apa? Nasihat. Terus apa caranya? Misalkan mau membahas tauhid, ya ambil kitab tauhid. Kitab tauhid itu kan apa? Satu dalil, ambil satu dalil, temanya ini, penjelasannya ini, turun, duduk. Khutbah yang kedua faedahnya dari ayat yang tadi atau dari hadis yang tadi. Ini faedah pertama, kedua, ketiga. Insyaallah Jumat jemaah berharami Malik datang. Kumbi nala becat atip ini. Ya, kita ini yang mengenal sunnah harus lebih paham sunnah para jemaah. Ini ndek 5 lembar polio. 6 bahkan arah anuna makmumna sisileng kepak anu dah.
Ya janganlah para jamaah. Min fiqhir rajul au inna tula sholati rajul, panjangnya salat seseorang. Mana ukuran panjang? Sabbihis al-ghasyiyah. Panjangnya salat seseorang dan pendeknya khutbahnya tanda kefaqihan, kedalaman ilmunya seseorang. Yang penting ini robah cara kita. Ya. Jadi ingat, satu ayat cukup. Misal kitab tauhid wa qauluhu ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a aw ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu sampai akhir. Para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-66 ayat ke-65, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ulama tafsir mengatakan, di antaranya Ibnu Abbas, apabila ada kalimat ya'budun, ta'budun dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid, maka tujuan Allah menciptakan kita semua untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Jangan kita berbuat kesyirikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Naik terus. Alhamdulillah rabbil alamin sampai akhir. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, dari ayat yang tadi kita bisa mengambil beberapa faedah. Pertama, tujuan kita diciptakan untuk bertauhid. Yang kedua, kewajiban kita yang paling wajib bertauhid. Yang ketiga, duluan jin daripada kita. Allahumma ghfiril muslimin wal muslimat. Lamun dik dengan ini terus makmum. Ndek dengan ini. Kan enak para jamaah. Oh baik kan ngantok. Coba dirobah para jamaah, robah khatib-khatib kita, ustaz-ustaz kita, robah. Ngapain sih panjang-panjang? Apa manfaatnya panjang? Dia mau pepa lor doang mau nak. Kan pernah saya ceritakan, ini tiang dengar sendiri, lihat sendiri gitu. Gara-gara dia tidur ini si muazin, ya. Nah, khatibnya entah didengar apa sama si muazin ini, dikira yaitu apa? Dia membaca ayat innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ura sekamat Allahu akbar, Allahu akbar. Weh. Padahal apa? Baru khutbah pertama. Rahimahullah, sudah meninggal orangnya para jamaah. Dirobah. Ya, tolong dirobah. Tak usah panjang-panjang, jangan ngapain 20 aja sudah panjang itu. Satu hadis syarahnya tokol. Ya, khutbah kedua faedahnya. Kitab apa? Banyak kitab. Paling bagus kalau mau kitabnya Syekh Al-Fauzan, Al-Mulakhas Syarah Kitab At-Tauhid. Nabu'i jama' kitab ini bahas satu dalil. Ini ilmu luar biasa sudah itu. Khatibnya masih segar, yang biasa telat-telat baca tetek terus. Indah 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar. La ilaha illallah. Ya kamat masjid sebelah no. Woyo selek kata pecat terus. Kalah kita kan. La ilaha illallah. Ini perlu diperhatikan nih para jamaah. Ya. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ya, Mamikas. Iya. Sunnah diinjak punggungnya atau samping lehernya supaya kambing itu lebih tenang juga, dan kita yang menyembelih lebih kuat posisi kita. Wallahu taala ala wa alam. Masalah korban digorokkan pin hari raya Idul Adha. Korban sampai tanggal 10 atau 13. Nah, masalahnya kambing itu onta, sapi, kambing,
Kibas. Nah, ini kesahihan onta niki lek sapi ini. Mbe kesahihan onta lek sapi nu semuanya sahih. Melihat kan nyembelih onta ini. La ilaha illallah, melihatnya nyembelih onta lite kana. Abu Sayyab, semuanya sahih. Tapi kalau dicari mana paling afdal, kalau sendirian paling afdal apa? Unta. Baru pindah sapi, baru pindah kambing. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana supaya tidak berburuk sangka? Ya berbaik sangka caranya. Ya, maka apa dikatakan idza dhananta fala tuhaqqiq. Kalau engkau berprasangka jangan diteliti. Wallahu ta'ala ala wa alam. 2 remaja menikah sementara yang remaja sudah hamil 7 bulan. Apakah setelah mereka punya kewajiban nikah ulang atau tidak? Kita katakan sebaiknya dia nikah ulang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mau tanya bagaimana kalau hewan yang akan dikorban dalam kondisi bunting? Boleh. Zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan untuk si janin, sembelihan ibunya. Kalau ibunya sudah mati, anaknya mati, sah. Kalau belum mati, boleh disembelih lagi. Tapi insyaallah mati ibunya, mati induknya, mati anaknya. Apa ada dalil penghususan puasa tanggal 1 sampai tanggal 9? Tidak ada. Hanya hadis umum amal soleh. Adapun yang punya khusus dalil hari besok maka nanti malam sebelum subuh jangan lupa makan sahur. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat Id, bagaimana hukumnya kita sholat jenazah safnya seperti orang yang sholat? Tidak ada masalah, boleh. Artinya ada jarak, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau motong kurban harus disebut namanya atau bagaimana? Iya, mesti disebut namanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Niat berkorban saya dan keluarga, apakah keluarga termasuk istri Ustadz? Iya, termasuk. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, tahun ini Bapak sudah daftar korban tapi meninggal dunia. Apa yang harus kami lakukan? Silahkan yang hidup berkorban diikut sertakan bapaknya dalam pahala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Maka ini pentingnya wakil itu yang pintar, jangan wakilnya yang bodoh. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Abu Aju. Oh, sama. Ada lagi yang lain? Pak Guru. Ya, kita merubah kemungkaran, jangan sampai menimbulkan mungkin pandangan kita dia mampu tapi dia mungkin nggak mampu. Bisa jadi kan? Ya, karena kita hanya tahu luar saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi yang lain? Pertama, kita katakan orang yang ngorban ini dia kan akan memakan hewannya tanggal 8 tanggal 10 setelah sholat. Bagaimana dia makan sahur? Kan makan sahur nanti malam. Karena kita puasa tanggal berapa? Ya tanggal 9. Bagaimana mau dimakan? Hewannya belum boleh dipotong. Belum jauh sekali waktunya. Kalau jadi sarapan iya. Ya, sarapan iya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Apakah ada dalilnya menunjukkan Fatihah itu doa? Karena ada yang mati Al-Fatihah. Ini adalah perkara bid'ah dalam agama. Tidak ada orang kirim Fatihah, enggak ada. Kirim doa iya, tapi kirim Fatihah enggak ada. Dan dalam mazhab Syafi'iyah, pahala bacaan Quran itu tidak apa? Tidak sampai. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertama, kita katakan bahwasanya ketika kita sholat Idul Adha ini dari tanggal 1 sampai tanggal 13 takbiran.
Cuma ingat besok mulai subuh sudah takbiran juga setelah sholat wajib. Ini namanya takbir muqayyad, takbir terikat. Ya, itu namanya takbir muqayyad. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Adakah puasa tanggal 7 8? Tidak ada. Yang ada itu hanya puasa tanggal 9. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada contoh Nabi Muhammad berkorban membaca surat Yasin? Ini perkara bid'ah dalam agama. Apakah ada beda pahala berlimpah ke masjid yang jamaahnya banyak dengan masjid yang jamaahnya sedikit? Ya beda dong. Tapi tergantung juga keikhlasan. Apakah ada bilangan sholat Jumat? Kita katakan minimal 3, maksimalnya tidak ada. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz bilang setiap lihat hilal baca doa. Kalau lihat tetapi masuk awal bulan, apa harus tetap baca? Kalau tidak lihat masuk awal bulan, syaratnya lihat. Dan insya Allah kita akan melihat kapan? Tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Pokoknya masih belum sempurna. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi tadi komandan? Terserah kita. Yang penting afdalnya jangan tidak makan. Karena Allah berfirman, fakulu minha, makan dari sembelihan kalian. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya kira demikian para jamaah. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.